khusus di Alor itu ada satu desa Kamot itu sudah menganggarkan dalam dana desa itu yang nanti akan dipasang sistem yang canggih seperti Israel. Ya, yang canggih. Jadi nanti misalnya Om Seka ada di Kalabahi, Om Seka mau siram tinggal tekan di HP. Bisa siram kebun di Kamot. Begitu. Luar biasa. Sampai 5 bulan. Setiap 2 hari panen 50 kilo sampai 100 paling kilo. Kurang 50 kilo. Luar biasa. Itu baru satu kebun itu. Baru satu kebun. Kapasitas produksi Alor dan Kupang, Alor sangat. Walaupun kebunnya ukuran sama. Ya, Alor lebih besar. Alor lebih besar sedikit. Ini kami panen 2 hari sekali itu 200 kilo ada tuh. Yang kebun di Kamot ini. Luar biasa. 100 sampai 200 kilo itu. Dan itu panen selama berapa lama? Ini sampai sekarang masih panen. Dari bulan? Panen dari kemarin awal November. Ya, November, Desember, akhir Oktober lah. Akhir Oktober. Sampai saat ini Desember, setiap 2 hari sekali panen, sehari bisa 200 kilo. Ya, sehari bisa 200 kilo. Sekali panen bisa 200 kilo. Ya, halo, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam program Alor Podcast. Dan dalam edisi kali ini saya sudah bersama-sama dengan seorang tokoh muda yang sangat luar biasa dalam bidang pertanian tentu saja. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Kak Erwin pada Demang dan akan membahas tentang NTT Manis. Apa itu NTT Manis dan apa saja yang sudah mereka lakukan di Alor. Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Selamat siang Kak Erwin. Shalom, selamat siang. Apa kabar Om Kak Erwin? Ya, kabar baik, sehat. Kak Erwin, baik. Saya pengen Kak Erwin sedikit memperkenalkan diri. Kak Erwin ini latar belakangnya seperti apa, tinggal di mana, pekerjaannya bagaimana. Silakan Kak Erwin. Baik, shalom. Selamat pagi menjelang siang untuk semua penonton setia ya. Ya, Alor Podcast. Alor Podcast. Ya. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kalau sampai hari ini kita semua masih kuat, masih sehat, itu karena ya Tuhan baik buat kita. Tuhan baik buat kita. Dia masih memberikan kita nafas hidup dan kita semua masih bisa ada dan melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Yang berikut saya ingin berterima kasih kepada pemilik Alor Podcast ya Kakak Seka, karena kalau mau dibilang saya merasa saya ini belum layak lah jadi narasumber begitu. Karena belum banyak hal yang kita lakukan lah. Baru hal-hal kecil yang kita lakukan kita berharap hal-hal kecil itu bisa memberi dampak bagi kemajuan daerah kita atau mendukung daerah kita, khususnya soal Alor Kenyang. Kalau kita bicara pertanian, kita bicara ekonomi, berarti kalau berhubungan dengan visi Pak Bupati Alor itu soal Alor Kenyang. Nah, saya nama Erwin Stephen pada Demang. Saat ini kalau pekerjaan sebagai salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana, dulu di Kupang orang kenal dengan Unkris. Ya, masih aktif mengajar sampai hari ini. Dan saat ini kembali ke Alor, masih ada di Alor karena ada kami melakukan beberapa orang mau bilang kerja kecil-kecil lah. Kerja kecil-kecil. Salah satu dengan melakukan kegiatan NTT Manis ini. Salah satu NTT Manis. Terus Om bisa lihat gini, kita ada di Wolwal, Om bisa lihat di laut, di situ ada rakit, ada tempat tangkap ikan ya. Salah satu fokusnya ke situ. Usahanya di situ. Usaha di laut. Berarti seorang gitu. Pengusahaan ceritanya, wirausaha lah. Kalau mau bilang bukan pengusaha. Ya begitulah, masih kerja kecil-kecil, belum
Belum yang besar, Nah, skala belum besar. yang dalam skala besar. Oke, Kak Erwin, saya pengen Kak Erwin cerita apa sih sesungguhnya NTT Manis dan apa filosofi atau landasan berpikir sehingga Kak Erwin dan teman-teman itu kemudian membuka program atau kegiatan NTT Manis ini. Silakan Kak Erwin. Jadi NTT Manis itu kalau kita bicara filosofinya, itu sebenarnya dia dari kata tete manis sebenarnya. Oke, ya. Tete manis. Ya. Hanya karena kita ada, ya kalau tete manis kita orang timur tahu lah. Ya. Itu, Tuhan Yesus ya. Kita menempatkan Tuhan. Oke. Gitu, ya, dan semua yang kita lakukan. Hanya kita ada di NTT, jadi ya Tambah sekalian. Ya, ini filosofinya tambah. menarik sekali ya. Ya. Oke. Jadi kami jumlahnya ada 8 orang. Ya. 6 orang itu punya basic sarjana pertanian. 6 orang? Ya, 6 orang punya basic sarjana pertanian yang setelah sarjana itu belajar pertanian ke Israel. Oke. Belajar sistem pertanian lahan kering ke Israel. Itu ada Jote, ada Norman, ada Tony, ada Jonah, ada Yanto, dan ada Rento. Oke, yang 6 itu. Ya, 6 orang. Yang duanya? Yang duanya saya sendiri, satu basic ekonomi, ya itu kita bicara soal bagaimana pemasaran. pasar. Oke, berarti perpaduan yang mantap. Satu yang lagi? Kalau bagaimana di kebun itu bisa tanaman bisa hidup, itu tanggung jawabnya 6 orang itu? Yang 6 orang. Oke. Kalau soal pasar, terus yang soal yang teman satu Pak Marcel, beliau sekarang beliau ini ya kerja di LSM. Beliau salah satu koordinator Asia Pasifik lah, untuk ada satu LSM begitu. Dia keliling-keliling negara, jadi sekarang dia di Vietnam. Oke. Gitu. Kemudian apa latar belakang sehingga membuka NTT Manis? Jadi sebenarnya sederhana, latar belakangnya itu sederhana, kakak. Jadi karena kita ini sebenarnya sudah punya modal. Gitu. Modal yang pertama itu kita punya sumber daya alam. Dalam hal ini ya kita punya tanah. Gitu. Kalau mau bilang kan tanah kita luas. Luas ya. Tanah kita luas. Ya, lahan tidur masih banyak. Banyak, betul. Nah, modal yang kedua kita punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini ya kalau bicara pertanian ya NTT Manis ya punya 6 orang ahli kalau bilang. Ahli di bidang pertanian yang sangat paham betul soal teknologi pertanian. Apalagi sampai belajar di Israel ya. 6 belajar di Israel. Ya, 6 orang luar biasa ya. Teknologi pertanian yang modern kalau mau bilang. Jadi mereka itu paham sampai misalnya sistem irigasi tetes yang kita kendalikan dengan handphone. Jadi saya di sini saya bisa siram kebun di Kamot. Apakah sudah diaplikasikan? Ya, kalau sampai saat ini itu untuk di kebun kami itu masih semi teknologi karena ini berhubungan dengan modal juga. Betul. Berhubungan dengan modal. Tapi kemarin itu kalau khusus di Alor itu ada satu desa Kamot itu sudah menganggarkan dalam dana desa itu yang nanti akan dipasang sistem yang canggih seperti Israel. Ya, yang canggih. Jadi nanti misalnya Om Seka ada di Kalabahi, Om Seka mau siram tinggal tekan di HP. Bisa siram kebun di Kamot. Begitu. Luar biasa. Kita harus berikan apresiasi dulu. Nah, Kak Erwin, lalu sejauh ini NTT Manis sudah mengelola berapa hektar atau berapa luas lahan dan apa yang sementara dikembangkan? Nah, saat ini kami punya kebun contoh kalau mau bilang itu ada di Desa Bawah Mata Timur. Itu Desa Bawah Mata Timur di sebelah Aquafit. Ya, di sebelah Aquafit. Dan ada dua di Desa Bawah Mata Timur, ada 2 kebun, itu menjadi kebun contoh kami. Itu area luasnya berapa? Itu ya 0,5 hektar lebih. Ditambah ya hampir 1 hektar kalau dua-dua itu di kebun. Kemudian di Kamot
itu kami punya 1 hektar. Jadi kemarin contohnya di Kamot itu saat ini kami kemarin pertama itu tanam 10.000 anakan cabai. Ya, 10.000 anakan cabai, dan saat ini ada pengembangan sisa lahan yang masih kosong itu ada penambahan lagi tambah 7.400 karena targetnya kalau lahan itu penuh semua itu di sekitar 17.400 pohon cabai. Nah, kami kalau di Kupang, lahan yang di Kupang di bawah mata itu hasil dari lahan itu kami pakai bangun lagi beberapa kebun. Begitu. Jadi prinsip kami itu kita mulai dulu. Kita punya modal tanah, kita tidak punya uang, kan begitu. Tapi ada orang punya uang. So, orang ini bisa dalam bentuk misalnya donatur. Donatur. Bisa ya kalau bilang lembaga keuangan banyak, bisa pinjam dan lain-lain. So, kita tinggal pertemukan saja nih. Kita punya tanah, kita punya sumber daya manusia, kita punya tenaga ahli di bidang pertanian, kami punya tenaga ahli air. Om Marcel itu kan fokus kerja di LSM itu sampai nari soal air bersih saja. Jadi bagaimana air itu bisa datang di lahan yang kering, bisa naik ke gunung, itu kerjanya ahlinya Om Marcel. Nah, begitu. Jadi kita tinggal pertemukan saja ini. Nah, akhirnya kami ambil keputusan ya kalau kita pikir tunggu modal, ya kita tidak jalan-jalan. Nah, jadi setelah kami bertemu, ya sekitar 3-4 hari lah kami 8 orang bertemu, kami diskusi, kami tetapkan visi. Jadi NTT Manis itu punya kalau kita tidak hanya fokus pada bisnis, tapi fokusnya ke sosial. Jadi kami punya angan-angan ke depan. Keuntungan perusahaan itu bukan hanya soal kami cari untung, tapi bagaimana kami bisa bisa ya memberi manfaat bagi masyarakat. Kami punya cita-cita nanti kebun kami ada di Alor misalnya, ada beberapa tenaga kerja yang di situ yang bisa. Jadi manfaatnya penyerapan tenaga kerja, lalu kemudian terus hasilnya bisa itu kami sudah tetapkan memang 70% itu punya kita, 30% itu sosial. Begitu, 30% sosial. Jadi itu mungkin nanti ada bencana atau ada ya orang bangun misalnya di gereja, ada kegiatan gereja atau di masjid atau di mana itu sudah kami persiapkan. Ya, tetapkan rencana. Dalam kami punya ya anggaran dasar lah katakanlah begitu. Kami visi itu. Lalu kemudian sejauh ini bagaimana ketertarikan donatur untuk mendukung? Saat ini ya kami ya berjalan dengan apa adanya, tetapi ya kegiatan itu jalan. Kami punya kebun sekarang di bawah mata itu kemarin kami mulai dengan 4.000-an pohon. Itu di sana setelah panen kami mulai tanam dari bulan November. Sekitar Januari akhir kami panen. Januari 2020 kemarin. Januari 2020? Januari 2021. Kami mulai panen itu lahan kami yang di bawah mata yang hanya 4.000-an pohon. Itu panen 2 hari sekali. Kelompok cabai, cabai merah panen 2 hari sekali itu ya bisa paling kurang 50 kilo tuh. 2 hari sekali itu selama berapa hari? Itu selama dari Januari, Februari sekitar sampai bulan Agustus itu. Itu kira-kira berapa ton itu? Ya kita hitung saja, misalnya 2 hari dia antara 50 sampai 100 kilo, kita hitung saja dia. Selama 2 bulan? Selama sekitar hampir 5 bulan. Sampai 5 bulan? Setiap 2 hari panen 50 kilo sampai 100 paling kilo? Paling kurang 50 kilo. Wow, luar biasa. Itu baru satu kebun itu. Baru satu kebun. Nah, bagaimana dengan hasil yang di Alor? Satu kebun ini terus kami pakai lagi untuk kami punya ketika sudah mulai
berarti ada faktor kali. Oke. Ya. Jadi sudah mulai nih bangun satu kebun, berarti ya kita harus punya kebun yang lain. Kebun yang lain. Nah, itu faktor kalinya. Nah, jadi akhirnya kami bangun lagi satu kebun di Alor, itu 1 hektar lebih, itu di Desa Kamot. Bisa lihat sekarang kalau mau ke Kamot itu ada kebun cabai di Kilakawas itu tepatnya. Nah itu, wah itu hasilnya lebih gila lagi. ya, sampai kami juga olahan ini mau sekarang ini soal pasarnya memang ada kirim, sekarang kami kirim. Kemarin kami kirim punya langganan di Ambon, kami kirim. Oh, berarti sudah ekspansi ke wilayah ya. provinsi luar provinsi NTT. Sudah, kalau di Kupang itu sudah kirim ke Jakarta, ke Surabaya, Wih, ada luar biasa, rumah-rumah makan apa ya begitulah. Nah, sekarang kami di sini kirim kemarin baru ke Ambon. Hasil di sini memang ya, kalau mau bilang Alor ini kita bilang surga ya. Betul. Memang kalau kita perbandingkan kapasitas produksi, kapasitas produksi Alor dan Kupang, Alor sangat. Walaupun kebunnya ukuran sama. Ya, Alor lebih besar. Alor lebih besar sedikit. Ini kami panen 2 hari sekali itu 200 kilo ada tuh. Yang kebun di Kamot ini. Luar biasa. 100 sampai 200 kilo itu. Dan itu panen selama berapa lama? Ini sampai sekarang masih panen. Dari bulan? Panen dari kemarin awal November. Ya, November, Desember, akhir Oktober lah. Akhir Oktober. Sampai saat ini sampai Desember, sekarang, setiap 2 hari sekali panen, 2 hari panen. sehari bisa 200 kilo. Ya, sehari bisa 200 kilo. Wah, sekali luar panen biasa. bisa 200 kilo. Terus Kak Erwin, ini kemudian pemasarannya bagaimana nih? Ya, pemasarannya ya kami saling bantu, begitu. Kami, ya itu sebenarnya rahasia perusahaan lah. Nah, kalau ngomong pemasaran itu rahasia perusahaan. Ya, saya kasih bocoran sedikit. Iya. Kami membangun pelanggan tetap. Oke. Jadi kami membangun pelanggan tetap. Jadi kami sudah hitung 1 kilo lombok. Misalnya Om Seka pesan 1 kilo lombok di saya nih. Saya sudah hitung 1 kilo lombok itu. Pakai berapa lama? Pakai berapa lama? Oke. Begitu. Jadi nanti tidak Sekian, perlu minta. Saya sudah antar lagi. Sudah antar lagi. Berarti ada perhitungannya ya. Wah, luar biasa. Jadi membangun pelanggan. Membangun pelanggan tetap dengan begitu. perhitungan Dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, lebih rendah dari harga pasar. Jadi itu pelanggan tinggal tunggu dan Ya, diantar. tunggu dan diantar. Oke. Lebih rendah dari harga pasar. Ya, lalu kemudian kira-kira total pemasukan sejauh ini sudah berapa tuh? Ya, kalau kita mau hitung total pemasukan ini, ya realnya kita tidak bisa omong. Ya, realnya tidak lah. Tetapi saya mau pastikan bahwa pemasukan dari kebun bawang mata itu kami pakai membiayai kebun di Alor. Kebun di Alor 1 hektar. Sekarang kami ada bangun 2 kebun di Kabupaten Belu. Oke. Tepatnya di Bukus Tulama dan di Silawan, di Desa Itu Silawan. berapa luasnya? Di Desa Silawan itu 2,5 hektar. Wah, gila. Desa Silawan 2,5 hektar dan di Bukus Tulama itu 2 hektar. Ada 2 berarti hektar. sekitar hampir 5 hektar ya? Ya, sekitar 5 hektar di Belu. Jadi kami punya ahli-ahli pertanian yang tadi itu 6 orang itu, 2 orang ada di Alor, sudah 2 boleh orang berbagi. ada di Kupang, 2 orang ada di Belu. Oke, begitu. Oke, siap. Lalu Kak Erwin, selama menjalankan usaha NTT Manis ini, kendala-kendala apa saja yang dihadapi? Kendala yang pertama itu kami berangkat semua dari nol nih. Nol, oke. Kita Berarti semua modal, kan ya? siapa yang punya duit. Kita semua kan orang dari latar belakang petani, Ya, orang tua juga pas-pasan petani, lah ya. pas-pasan toh. Terus ya kami akhirnya berpikir keras untuk bagaimana tiap kali ada kebutuhan di lapangan harus kami penuhi. Oke. Jadi Berarti kendala yang pertama itu modal. Soal modal. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini walaupun ada kerikil-kerikil yang menghalangi, ya kami agak kesulitan. Kalau misalnya kan itu harus beli alat-alat tuh. Ada misalnya selang irigasi, mulsa dan lain-lain. Ada kendala-kendala sih, tapi ya puji Tuhan tetap dia jalan. Gitu. Kendala lain lagi? Hanya modal. Yang kendala yang
berikut sih saya rasa tidak ada lah. Hanya paling besar Paling besar sih ya modal, karena kami punya tenaga ahli yang memang mengerti betul soal pertanian. Jadi sekarang musim hujan mungkin orang lain tidak produksi, kami tetap produksi jalan terus. Oke. Begitu. Oke, Kak Erwin, di sesi akhir dari perbincangan kita mungkin ada pesan-pesan mau Kak Erwin sampaikan kepada teman-teman muda kita maupun kepada pemerintah untuk apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki oleh Alor. Silakan Kak Erwin. Ya, baik. Yang pertama bahwa untuk teman-teman muda, ketika merencanakan sesuatu itu harus langsung dieksekusi, gitu. Jadi kita buat rencana, harus mulai, harus mulai. Jangan menunda-nunda. Jangan tunda lagi. Harus mulai sehingga kita bisa tahu kita kekurangan di mana, yang perlu kita benahi. Yang berikut bahwa kita punya modal sumber daya alam, kita punya tanah yang luas, banyak lahan tidur kalau khususnya di bidang pertanian, atau mau tekuni usaha apa saja lah. Ada orang punya modal yang kita bisa minta tolong, ada mekanisme misalnya pinjaman ke bank yang kita bisa gunakan. Sehingga kalau merencanakan sesuatu itu mulai saja dulu, sehingga itu setelah kita mulai, maka kita bisa tahu kendalanya dengan sendirinya ya dia akan berjalan dengan, walaupun ya akan ada namanya tantangan dalam sebuah usaha itu pasti ada ya. Begitu. Tapi setelah mulai kita akan sambil berjalan sambil berbenah. Oke. Kepada pemerintah. Untuk pemerintah, saya kira ya banyak yang sudah dilakukan pemerintah ya, sehingga tentunya kita punya anak-anak muda ini paling banyak kendala di modal. Di modal. Kalau bisa ya ada alokasi anggaran toh melalui dinas pertanian atau dinas terkait. Kalau bisa alokasikan anggaran untuk ya mendukung usaha anak-anak muda. Semangat anak-anak muda kita, sehingga mereka juga bisa punya usaha, mereka bisa hidup, sehingga ketika ada pembukaan tes CPNS ya kita pi BKD tidak ada antrian yang panjang ya, karena orang sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Kak Erwin. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama Kak Erwin pada Demang tentang NTT Manis. Kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan bisa menginspirasi teman-teman muda yang lain. Jangan lupa untuk di-share video ini, klik like, subscribe channel YouTube saya, dan nantikan terus video-video podcast saya bersama orang-orang luar biasa dari Alor. Ya, salam dari Wolwal. Oke, salam dari Wolwal ya. Demikian kami pamit dari Desa Wolwal, kami pamit. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.